Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok Babasan 1 akan mempresentasikan tentang pentingnya menerapkan literasi digital di era Society 5.0 pada dunia industri. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Hadi dengan NIM 03231040 dari Prodi Teknik Mesin. Nama saya M. Ali Mahfud, NIM 18231033 dari Prodi Rekayasa Keselamatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 03231063 dari Prodi Teknik Mesin. Kenalkan, saya Zara Fitriani dengan NIM 05231096 dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Medina Zainul Babsol, NIM 21231038 dari Prodi Teknik Logistik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Rahman, NIM 04231052 dari Prodi Teknik Elektro. Saya akan menjelaskan pengertian literasi digital, Industri 4.0, dan Society 5.0. Literasi digital sendiri adalah kemampuan individu untuk hidup, belajar, dan bekerja dalam masyarakat digital. Literasi digital sendiri tidak berkutat pada pemahaman TIK fungsional, tetapi juga menggambarkan serangkaian perilaku, praktik, dan identitas digital yang lebih kaya dan beragam. Industri 4.0 mengacu pada munculnya teknologi digital seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, robotika, dan big data untuk mendorong produktivitas, efisiensi, dan peningkatan efektivitas di berbagai bidang. Society 5.0 merupakan sebuah masa di mana masyarakat berpusat pada manusia yang berkolaborasi dengan teknologi atau mesin untuk meningkatkan kualitas hidup, menyeimbangkan kemajuan ekonomi, dan menyelesaikan masalah sosial. Secara umum, Industri 4.0 dan Society 5.0 memiliki prioritas yang berbeda. Industri 4.0 berfokus pada pengembangan industri untuk menggunakan teknologi guna mempermudah kehidupan masyarakat, sedangkan Society 5.0 berfokus pada penggunaan teknologi, namun tetap mengandalkan manusia sebagai pemeran utamanya. Baik, saya akan menjelaskan apa sih tujuan menerapkan literasi digital di era Society 5.0 pada dunia industri. Yang pertama, pembaruan individu. Artinya setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Jadi, dengan adanya literasi digital, memberikan peluang bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan memaksimalkan potensi yang sudah ada. Dan setiap orang dijamin hidup sehat, aman, dan nyaman, termasuk lansia. Sehingga setiap individu dapat merasakan kehidupan sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, pembaruan perusahaan. Dalam tatanan komunitas 5.0, perusahaan diharapkan membangun nilai-nilai baru. Selama digitalisasi dan pemutakhiran modal bisnis dilakukan, produktivitas meningkat. Pada saat yang sama, bentuk-bentuk ekonomi dan sosial baru direalisasikan bersamaan dengan peningkatan inovasi dan glikasi. Manfaat dari keuntungan pertama yang akan kita dapatkan dari revolusi Society 5.0 adalah meningkatkan efisiensi produktivitas pada proses produksi. Kita dapat memproduksi volume barang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit dengan bantuan teknologi yang ada. Biaya yang lebih murah, penggunaan teknologi serta mesin otomatis dapat memotong biaya produksi cukup besar, seperti gaji karyawan, uang makan, dan lain sebagainya. Manajemen resiko yang lebih baik. Manajemen resiko perusahaan manufaktur juga semakin baik. Masalah ini disebabkan oleh pengurangan resiko tersebut. Kesalahan manusia bisa menghambat proses produksi. Penggunaan kecerdasan buatan adalah salah satunya cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalisir resiko yang dapat terjadi, menghambat proses produksi. Identifikasi dan pemecahan masalah yang lebih baik. Keuntungan berikutnya adalah dengan menggunakan teknologi dan informasi perusahaan digital,
dalam industri dapat mengontrol dan mengelola data dan informasi saat ini dengan cepat. Dampaknya adalah perusahaan dapat dengan cepat dan tepat perbaiki masalah agar tidak menjadi masalah besar dan dapat mengganggu operasional perusahaan. Oleh karena itu, yang tadi adalah efek positif, di sini aku akan menjelaskan efek negatif. Di sini tertera 5 poin. Yang pertama, membuat manusia semakin malas. Dikarenakan adanya teknologi yang semakin maju dan membantu pekerjaan manusia, banyak manusia yang semakin mengandalkan kepintaran buatan daripada tenaga kerja manusia itu sendiri. 2. Manusia menjadi ketergantungan. Masih berhubungan dengan poin pertama, banyak manusia yang memiliki ketergantungan berlebih pada teknologi dibandingkan tenaga kerja manusia. Yang ketiga, semuanya bergantung kepada daya dan jaringan. Berhubungan juga dengan poin pertama dan kedua, manusia mulai diperbudak dan mati kutu ketika hal yang seharusnya membantu mereka malah membuat pola pikir mereka bergantung pada satu hal saja. Keempat, potensi dapat berkurangnya setiap pekerjaan dengan bertambahnya manusia. Memiliki dampak yang sangat krusial pada masa yang akan datang, akan banyak perusahaan yang lebih mengandalkan teknologi yang membuat manusia enggan dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan. Yang kelima, rawannya kejahatan yang semakin berkembang pula. Dikarenakan berkurangnya peluang kerja di masa yang akan datang, akan sangat berpengaruh kepada sumber daya manusia dan ekonomi pada tiap-tiap manusia. Tidak sedikit yang mulai rela melakukan kejahatan dan cara yang tak untuk bertahan hidup dan demi bertahan di era yang dimana tenaga manusia mulai tidak dibutuhkan, serta tidak sedikit pula manusia mulai saling menyakiti hanya untuk berebut makanan. Konsep abstrak. Literasi digital merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang pemahaman setiap individu di era industri 4.0 dan Society 5.0. Pembaruan individu serta pembaruan perusahaan menjadi tujuan utama dari pentingnya literasi digital di era industri 4.0 dan Society 5.0. Oleh karena itu, setiap individu wajib menyikapinya dengan baik dalam sisi positif maupun negatif di era perkembangan digitalisasi ini. Oke, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata yang kami ucapkan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.